Sejahtera Mojokerto Kajang dan semua teman-teman yang dapat mengakses link renungan pagi dari GPDI Sejahtera Mojokerto Kajang. Kita akan kembali dengar firman Tuhan. Mari kita sejenak berdoa, siapkan hati kita, terima berkat Tuhan. Bapa, kami akan mendengar kembali firman-Mu untuk kami boleh menjadikannya bekal hidup kami di hari ini. Tuhan, tolong kami, berikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan pagi kita, yaitu tentang booster. Saudara, kita tahu ya, booster vaksinasi yang ketiga. Setelah vaksin 1, 2, terus kita akan dapatkan vaksinasi yang ketiga. Sebetulnya vaksinasi yang ketiga ini ditujukan untuk melengkapi imun tubuh kita. Vaksin 1 dan 2 biasanya sama jenisnya, dan vaksin yang ketiga ini biasanya berbeda. Untuk apa? Supaya tubuh kita memiliki kekebalan yang lebih komplit, lebih sempurna. Nah, saudara, ternyata di dalam kehidupan rohani kita juga memerlukan yang namanya booster itu, saudara. Apa ya maksudnya booster rohani? Ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan, ada hal yang perlu kita tambahkan sehingga kehidupan kita bisa lebih lagi menjadi berkat. Kita akan lihat beberapa contoh dalam Alkitab yang kita bisa temukan. Ada booster-booster, hal yang melengkapi, menambahkan kekuatan dan kesehatan rohani kita. Di dalam Matius pasal 17 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21, ini hal yang pertama, saudara, kita menemukan tentang seorang yang membawa anaknya yang sakit ayan. Sudah dibawa kepada murid-murid, tetapi murid-murid tidak dapat untuk mengusir setan yang ada di dalam anak itu yang menyebabkan dia sakit ayan, saudara. Nah, kemudian orang itu datang kepada Yesus menanyakan, dan kemudian Yesus juga mengajar kepada murid-muridnya tentang hal ini. Kenapa murid-murid tidak dapat mengusir setan yang ada di anak itu? Saudara, ternyata di dalam ajaran Yesus ini kita menemukan ada satu jalan keluar, yaitu doa saja tidak cukup, tetapi masih harus ditambah, masih ada plus-plusnya. Nah, dalam hidup kita juga begitu, saudara. Ada saat-saat di mana doa saja tidak cukup. Tuhan ingin kita lebih lagi masuk, bukan hanya berdoa mengungkapkan isi hati permohonan kepada Tuhan, tapi kita juga harus meningkatkannya masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kemudian boosternya kita masih juga harus menambahkannya dengan apa, saudara? Dengan berpuasa. Ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita harus doa, menyembah plus puasa. Nah, ini booster yang pertama yang kita temukan dalam Alkitab. Booster yang kedua kita temukan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, saudara, booster yang kedua kita temukan pada kisah ini. Jemaat di Berea dikatakan lebih baik hatinya dibanding dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Kenapa? Ada 3 hal, saudara, di sini. Karena mereka, 1, suka mendengar, 2, menerima firman dengan rela hati, dan yang ketiga boosternya adalah mereka suka menyelidiki firman. Saudara, untuk apa? Untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kesalahan. Ada banyak orang yang hari-hari ini mereka suka menyelidik, tetapi untuk menemukan kesalahan,
untuk menjadi senjata buat menyerang, saling menyerang antar orang, antar organisasi, denominasi, agama, dan seterusnya. Saudara, booster bukan untuk saling melemahkan, tapi menguatkan. Mari jadi seperti jemaat yang ada di kota Berea. Suka mendengar, terima firman dengan rela, dan menyelidik, temukan kebenaran. Booster yang ketiga, saudara, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Efesus pasalnya yang keempat ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, dikatakan kita perlu terus berpegang pada kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Bertumbuh, terus progres, saudara. Nah, apa contoh yang diberikan di sini? Di ayat 28 dikatakan begini, saudara. Orang yang dulunya mencuri, sekarang tidak mencuri, tapi dia bekerja keras memenuhi kebutuhannya, melakukan hal yang baik. Boosternya adalah supaya dia bisa membagi kepada orang lain yang berkekurangan. Dulu mencuri, sekarang bekerja keras untuk dirinya, bahkan berbagi untuk orang lain. Boosternya kelihatan, saudara. Yang kedua, ayatnya yang ke-29. Dulu perkataannya kotor, sekarang satu, perkataannya baik. Dua, perkataannya membangun. Tiga, perkataannya menyebabkan orang-orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Saudara, luar biasa kelihatan pertumbuhannya. Pasti kita semua rindu untuk kita juga mengalami hal yang sama seperti ini. Jangan hanya puas, saudara, dengan booster secara jasmani, tapi mari kita mau untuk alami booster secara rohani. Selalu ada progres, selalu ada perkembangan, selalu ada pertumbuhan di dalam hidup rohani kita, baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Yakinlah, Tuhan pun ingin untuk memberikan booster itu kepada kita. Mari terima booster itu secara rohani, ya saudara. Mari kita semua rindu untuk hidup kita boleh bertumbuh semakin lagi di dalam Tuhan. Selamat untuk lebih menjadi berkat. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, bukan hanya secara jasmani kami membutuhkan vaksinasi, kami membutuhkan booster, tetapi kami rindu kehidupan rohani kami pun mendapatkan kekuatan tambahan, semakin bertumbuh, semakin progres di hari-hari ke depan ini. Kami tahu banyak tantangan, tapi kami percaya Engkau Tuhan sumber kekuatan ada bersama kami. Berkatilah semua jemaat yang masih sekolah, yang kuliah, Engkau tolong berkati, jadikan mereka menjadi berkat, jadi saksimu. Yang sudah bekerja, orang tua sampai yang lanjut usia, sepanjang hari ini kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami semua diberi kekuatan, diberikan kesehatan. Kami semua boleh bukan hanya menghidupi hidup kami sesuai firman, tapi menjadikan hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Mari Tuhan, tolonglah supaya pertumbuhan kami, perkembangan, progres kami boleh nampak. Dan kalau itu nampak, nama-Mu Tuhan akan dipermuliakan. Tolonglah yang sedang alami gangguan kesehatan, Kau sembuhkan. Yang mengalami masalah pergumulan, Tuhan turut campur tangan. Mari ulurkan tangan-Mu, jawablah buat kami. Dan hari ini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu, berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.